belum ada itu. Laki-laki manapun yang genderang jihad ditabuh, dia tidak keluar untuk berjihad. Laki-laki manapun yang adzan dikumandangkan, dia tidak berangkat untuk datang ke masjid, maka berilah dia hadiah jilbab, karena dia bukan seorang laki-laki. Ya, ngono kuwi aja. Ya, ngono kuwi. Bu sing rawuh nggih, mungkin garwane kok mau menawa masjid. Langsung gak ana rukoh. Saya Pak jamaah karo aku gak ana rukoh. Ya, dulenang tenan kuwi. Ya, mung ra tok ngiliki lenang tenan apa ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasaral abdah wa hazzamal azaba wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabul bilad ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul bilad ilallahi ta'ala aswaquha. Wa qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa bi riwayatin ala kulli muslimin wal muslimatin. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh Bapak Ibu. Pada kesempatan subuh kali ini saya diamani untuk menyampaikan materi kekeliruan seputar praktek ibadah di masjid, atau kekeliruan praktek ibadah seputar di masjid. Setelah tadi malam disampaikan Al-Ustadz Abdullah Manaf Amin mengenai memakmurkan masjid, bagaimana memakmurkan masjid dan bagaimana fadilah keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Ikhwati fillah, jamaah Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabul bilad, tempat yang paling ahabul biladi ilallahi ta'ala, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala, masajiduha, masjid-masjid di muka bumi ini. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala, dan tempat yang paling dibenci Allah, aswaquha, pasar-pasar. Pasar-pasar. Terus yang pasar kodoran yang pasar. Pasar itu tempat dikibarkannya bendera syaitan. Maka di pasar kita harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar, insyaallah. Lanjutkan. Ikhwati billah, ya. Jadi hadis Sahih Muslim tadi menyebutkan bahwa bagaimana mulianya masjid. Bagaimana mulianya masjid sampai disebutkan Rasulullah SAW tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala di muka bumi ini. Bukan rumah antum, bukan istana, tetapi masjid. Sebagaimana mulianya masjid, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid mulia. Rasulullah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala memuji dan memuliakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid tempat yang mulia, orang-orang yang memakmurkannya pun orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid mulia, Masya Allah.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan meskipun kontribusi membangun masjid itu seukuran tempat bertelurnya burung. Cara jana dhewe sak boto. Mau dalu pinten boto? Sak boto. Meskipun seukuran tempat bertelurnya burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan lahu untuknya baitan, satu rumah fil jannati di jannah. Wa fi riwayatin buniyallahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah di jannah. Masya Allah. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid itu mesti mulia. Termasuk mereka orang-orang yang membersihkan masjid, Masya Allah. Imam masjid, Masya Allah. Masjid Nabawi, imam masjid gak digaji. Gak digaji Ustaz. Muadzin gak digaji. Cuman dikasih cek kosong. Suruh ngisi berapapun dia ingin. Kita belum bisa memberi Ustaz Anjar cek kosong. Kosongnya ada, ceknya gak ada. Allahu Akbar. Kemudian apa itu masjid? Mungkin tadi malam sudah disampaikan. Masjid itu apa? Baqa'atun minal ardi taharrarat an tamliki syakhsi. Masjid adalah sebidang tanah yang dibebaskan dari kepemilikan pribadi. Jadi masjid mesti milik umat, baik itu yayasan, baik itu lembaga-lembaga dakwah yang lainnya. Jadi nggak boleh masjid itu milik pribadi, karena baqa'atun, satu bidang tanah yang dimerdekakan dari kepemilikan pribadi, itu masjid. Wa khassasat lis-salati wal ibadati, yang dikhususkan untuk sholat dan ibadah, itu masjid. Maka masjid di tempat kita ditanya sudah berwakaf atau belum, karena syarat disebut masjid itu wakaf. Entah wakafnya itu kepada umat Islam, maknanya masyarakat sekitar, maupun wakafnya itu kepada organisasi-organisasi dakwah dan umat secara umum. Artinya masjid yang difungsikan untuk kegiatan umat tidak boleh berkepemilikan pribadi. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akan mulai, saya ringkas saja, kita akan mulai beberapa kekeliruan berkaitan dengan masjid dan praktek ibadah di dalam masjid. Kita mulai kekeliruan manusia seputar masjid. Hal ini bukan berarti ngelerok-ngelerok ke wong nang masjid ya. Masjid kok keliru ya. Ibadah kok keliru ya. Harapannya kita bisa membenahi diri sehingga masjid kita dan ibadah-ibadah kita di masjid itu benar-benar menuai barokah dan keberkahan dari sisi Allah Ta'ala. Yang pertama, kekeliruan seputar masjid, bermegah-megahan dengan masjid. Megah-megahan ini termasuk megah orang ini, termasuk enggak, insya Allah. Yang dimaksud di sini Syekh Al-Arifi di dalam kitabnya Asratus Sa'ah, yang dimaksud di sini adalah bermegah-megahan dalam membangun masjid sementara tidak diimbangi dengan memakmurkan kegiatan di dalamnya. Atau bahkan dalam keseharian kita ada praktek masjid itu justru dilarang untuk melakukan serangkaian ibadah. Gue ngaji rai itu, gue nasbar apa? Nanti kalau sudah sholat di luar, padahal masjid ini dibangun oleh umat. Kan banyak itu masjid-masjid. Donatur yang jaluk umat, begitu berdiri masjid dikunci, salatnya kono ngemper, salah disuruh ngemper, karena kekhawatiran yang amat semelang mike hilang. Kan sing nyolong mik ra mungkin wong 10, paling wong siji, memikir kursi siji. Masya Allah. Kan ada masjid-masjid itu Masya Allah dibangun dengan harta umat, dibangun dengan menggalang dana umat. Begitu berdiri, umat dibatasi untuk ibadah di dalamnya. Serah itu ngomong ibadah di kunci cek rusak ya didandani tuh cah.
Orang-orang yang jaluk umat, karpet rusak ya diganti kan gitu. Model masjid di karpet atau di gelar. Jari ndak reget. Ini Masjidil Haram itu karpetnya aja diinjak-injak ya. Ada kursi roda itu kan biasa ya. Ada kursi roda, ada diinjak-injak. Udah Masjidil Haram karpet di ulung reget. Madang reto masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatibillah. Adapun bermegah-megahan dengan masjid, megah-megahan itu Syekh Al-Arifi menyebutkannya itu meninggikan bangunan masjid, disertai dengan memakmurkan masjid dengan beragam kegiatan-kegiatan yang disyariatkan, maka itu bentuk syiar dan mengagungkan masjid. Jadi yang dimaksud bermegah-megahan dengan masjid itu bermegah-megahan membangunnya, berlomba-lomba meninggikan masjid, sementara tidak diimbangi dengan membangun jamaah, membangun lingkungan masjid. Masya Allah, kemarin sempat ada yang tanya, masjidnya jamaah enak tapi nggak nyunah itu apa ganjarannya 17 apa 13,5 gitu ya. Ganjaran itu urusannya Gusti Allah, sebenarnya dewi ngamale cocok ukuran sunnah, ganjarannya setelah ke Gusti Allah. Mumet nggak dia mikir ganjaran ya. Wallahu a'lam bishawab. La taqumu sa'ah, Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam bangun masjid. Jadi ini saya sampaikan tafsirnya di awal agar kita tidak salah. Inilah ikhwatibillah, menurut saya kekeliruannya ketika kita itu membaca ayat, membaca hadis, kemudian kita jelaskan sendiri. Parah. Akhirnya kita menuduh masjid-masjid yang megah itu apa? Kok salah? Padahal maksudnya adalah bermegah-megahan dalam bangun masjid yang tidak diimbangi dengan memakmurkan masjid. Masya Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam bangun masjid. Imam Al-Baighawi mengatakan maksudnya di sini bermegah-megahan adalah meninggikan bangunan masjid. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Imam Al-Baighawi mengatakan mereka mulai suka memegah-megahkan tempat ibadah mereka kapan? Ketika mereka mulai meninggalkan kitab mereka, ketika mereka meninggalkan ajaran mereka. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, jadi ini monggo masjid-masjid di tempat kita yang Masya Allah nggih bersalah dikunci ya, ya dikunci. Reto jamaah kon ya. Ya nek juga di luar Jawa itu masjid Jumatan toh dikunci. Allahu Akbar gitu ya. Masjid itu milik umat bukan milik antum. Danane yang jaluk umat. Giliran tinggo umat ra itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kuatibillah. Monggo. Masjidnya karpet di rusak ya ditukake neh to, Pak. Elek ya dianyarke kan gitu ya. Ngono kan. Karpet ra dipasang tuku apik-apik. Namanya enggak syukur nikmat. Ya tidak mensyukuri apa kontribusi umat. Karpet itu kecuali memang di sini enggak untuk jamaah gitu ya. Maksudnya di tempat jamaah. Insyaallah jamaah kan ya mau membawa sajadah sendiri-sendiri kuwi malah masjidnya dipasang karpetnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kekeliruan berkaitan dengan masjid, melakukan safar ibadah selain ketika masjid. Jadi sekali lagi ini saya katakan pentingnya kita melihat bagaimana ulama menjelaskan ayat, menjelaskan hadis. Kalau kita membacanya secara letterlek hadis, pasti kita akan beranggapan tidak boleh piknik di masjid. La tasyuddu rihala ila salasati masajid. Tidak diperbolehkan bersusah payah melakukan perjalanan safar ila salasati masajid, kecuali ketika masjid. Al-Masjidil Haram di Mekah, Masjidir Rasuli, Masjid Rasul di Madinah atau Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa yang hari ini di Palestina. Yang dimaksud di sini adalah
bersusah payah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah disertai keyakinan adanya keutamaan secara khusus. Jadi yang dimaksud la tasyuddu rihala ila salasatil masajid itu kalau seseorang ngantuk, jangan ngantuk wudu. Taklim ngantuk tanda-tanda Anda digoda setan. Ya. Untung ramu bengi Pak Manap. Wudu. Tanda digoda setan. Tanda orang ngaji digoda setan itu ngantuk. Yang kedua, satu ngantuk. Yang kedua sering gerak-gerak. Ta'awud. Wudu, balik lagi cek ngantuk, pindah tempat. Cek ngantuk meneh, mulia kono. Rukyai gampang kok metu bubur langsung gregang. Saya lanjutkan, masya Allah. Esgen melu keras deh. Ngimbangi modalu ge. Keras insya Allah. Jadi ikhwati billah. Baik-baiknya silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar pengen Jumatan nang masjid Syekh Zahid, pengen Jumatan itu bid'ah, karena Jumatan itu sunnahnya di tempat di mana kita tinggal. Bid'ah. Kecuali Anda pergi kemudian mampir ke masjid, tapi nak kene merloke bareng-bareng yang nak tuku soto yang Solo ini sunnah, tuku kupat tahu sunnah, tapi nak kono Gosari tekan masjid Syekh gur pengen Jumatan kono ya disertai dengan punya keyakinan iki. Ya, masya Allah. Jadi tidak diperbolehkannya itu kalau disertai keyakinan dia pergi ke sana untuk ibadah. Adapun kalau jenengan penasaran, durung tau no Syekh Zayed iki piknik religius rono ora apa-apa. Jamaah iki piknik yang masjid Zayed monggo masjid Karanganyar Al-Madaniyah monggo, yang Al-Aqsa monggo, ora kelakono-kono ya Aqsa Klaten. No Surabaya, no Semarang monggo, enggak apa-apa. Kalau piknik lah baksa. Yang tidak boleh perjalanan dalam rangka ibadah. Tidak disunahkan kecuali ila salah satu masjid. Termasuk melakukan perjalanan ke Masjid Quba. Quba di Madinah. Melakukan ziarah ke Masjid Quba itu hanya disunahkan bagi orang yang mukim di Makkah ke Madinah. Kalau antum dari sini niat hanya ke Masjid Quba saja, bid'ah. Kalau antum ke sini hanya terbang ke Madinah kemudian hanya ke Masjid Quba saja pulang, bid'ah. Tapi kalau antum saat di Madinah, di antara sunnah orang yang mukim di Madinah ziarah ke Masjid Quba dan melakukan ibadah di dalamnya. Termasuk kita melakukan safar ke Madinah dalam rangka untuk ziarah makam Nabi, bid'ah. Kita bersusah payah dari sini kemudian kita melakukan perjalanan ke Madinah hanya untuk berziarah ke makam Baqi, bid'ah, ke makam Uhud, bid'ah. Tapi kalau kita di Madinah sunnah untuk ziarah ke makam Baqi, sunnah ziarah ke makam Syuhada Uhud, sunnah berziarah ke masjid masjid apa? Quba. Rasul mengatakan, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjida Quba'in. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Di dalam hadis yang lainnya lebih sunnah lagi mendatangi Masjid Quba itu hari Sabtu. Karena Rasulullah setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba. Jarak Masjid Nabawi dengan Masjid Quba insya Allah sekitar 1,5 mil atau sekitar 3 sampai 5 kilo. Kalau kita jalan mungkin nggak sampai 15 menit, tapi kalau numpak bis bisa sampai 15 menit. Kalau umrah maka dianjurkan untuk jalan karena dekat Pak. Tapi kalau numpak bis malah, apalagi kalau hotel antum hotel bintang 3, bintang jauh lagi. Insya Allah ya ikhwati fillah. Saya lanjutkan. Kana lahu ka ajri umratin, maka orang yang berziarah ke Masjid Quba kemudian sholat di dalamnya
Tidak ada sholat secara khusus di Masjid Quba. Kalau pas duha ya sholat duha, kalau pas duhur ya sholat duhur. Tidak dipedulikan sholat apa yang dilakukan di Quba, maka kana lahu ka ajri umroh, ganjarannya seperti dia umroh. Kalau seorang umroh dari Madinah, dia sudah umroh meskipun belum melakukan umroh di Masjid Quba. Itu disunnahkan pun kalau orang berada di Madinah. Kalau di sini kita diniatnya hanya ke Quba untuk ziarah Masjid Quba, bid'ah. Bid'ah, masya Allah ya. Lu kalau Masjid Quba bid'ah, apalagi masjid yang lainnya. Silahkan kalau piknik, murni piknik, jangan ada muatan tidak nongko-nongko terus. Lo kalau masjid saja bid'ah, apalagi yang bukan masjid, yang dilarang kita melakukan ibadah di makam-makam. Oke, kalau jenengan pergi ke makam, silahkan monggo ziarah. Tapi ziarah itu tujuannya dua, mengingatkan seseorang kepada kematian, berbuat baik kepada ahlu kubur. Dua saja, nggak ada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, Pak. Melakukan perjalanan jauh untuk ibadah ila salasati masajid, kecuali 3 masjid. Yang ketiga, melarang kaum muslimin tidur di dalam masjid. Aku kok aneh nek masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ini dasar hukum teorinya dari mana? Kalau ada orang yang nulisi masjid retok turun ke masjid, kuwi dasar hukum dan teorinya dari mana? Terus kau ini derek sapa? Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, Nabi tidur di masjid. Kemudian dia ditajangi tiga laki-laki, kemudian di bawah. Itu satu. Riwayat ini diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Rasulullah pernah beliau berkunjung ke rumah putra beliau, putra menantu beliau, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan pasti putrinya Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha. Ketika dia masuk ke rumahnya Sayyidati Fatimah, itu tidak menemukan sahabat Ali. Rasulullah tanglet kali, tanya kepada anaknya, lagi bojo menanti nduk cara basa Jawane. Sayyidati Fatimah mengatakan, tadi pagi kami bertengkar. Bertengkar itu padu biasa. Loh, sahabat Ali ini masya Allah termasuk satu di antara 10 sahabat dijamin masuk surga. Kuwi yo padu bojone ya cah. Mau kowe Ali tapi dudu sahabat Ali. Ya itu. Sedangkan Sayyidati Fatimah itu masya Allah ya, seorang wanita yang nanti akan menjadi jaminannya surga dan dijamin surga. Itu ya padu. Sayyidati Fatimah mengatakan, Siti Fatimah mengatakan, tadi pagi kami bertengkar. Kemudian suami saya ya tidak tidur bersamaku hari ini. Siang tidur siang, kailulah. Kemudian Rasulullah SAW mencari sahabat Ali. Dia tanya-tanya pada sahabat, ternyata dia tidur di Masjid Nabawi. Rasulullah benar mendatanginya, masuk. Kemudian dia turun, kemudian baju luarnya menerpa tanah, kemudian mengenai tubuh dan bagian Ali. Kemudian Rasul mengatakan, kum abaturab, kum abaturab. Sayyidina Ali tidur di masjid. Tidur di masjid. Masya Allah. Kene rana. Aku ngisi ngono iki. Kene rana mergo. Turu itu bebas. Musafir tidur bebas. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang sahih Bukhari, ya, tentang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zabun la ahlalahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika masih muda, syabun, bujangan dan bujangan, ya, la ahlalahu, dia belum punya istri, dia tidur yanamu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Umar ketika bujang di mana tidurnya? Fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya di masjid Nabi. Nah, masjidmu dilarang nggo turu ki jenenge masjid apa? Masjid kok ora tau nggo turu. Ya, kejaba nang masjid gur turu ngono tok nggih. Lah masjid tempat tok, maka di sana Ustaz Abu Umar bikin masjid Ar-Rohah.
Masjid yang diperbolehkan untuk tidur di dalamnya. Indah ya, Masya Allah. Masjid kok ora tanggo turu. Ngreget-ngregeti. Ya reget malah ganjarane wong sing resik gedhe, naran sing ngregeti ora nek marbot itu ganjaran. Masya Allah. Kisah di dalam riwayat Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah, kisah tentang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang datang dari luar Madinah. Ahlus Suffah itu ada 70 orang. Tapi Imam Abu Hurairah mengatakan 70 itu gonta-ganti. Ada yang datang, mereka datang mati. Tapi kurang lebih 70. Ahlus Suffah 70 orang. Laqad ra'aitu sab'ina min ashabi Suffah. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Abu Hurairah mengatakan, aku bertemu dengan 70 ya ashabus Suffah yang mereka tidur di masjid Nabi, ya. Ma minhum rajulun alaihi rida. Mereka tidak memiliki baju atasan. Jadi 70 sahabat Ahlus Suffah itu tidurnya di Masjid Nabawi. Lah masjid Nabawi mulya ngendi? Turu kok ra itu. Model piye? Usah, enggak boleh tidur, enggak boleh bercakap-cakap, enggak boleh makan di dalam masjid, enggak boleh minum di dalam masjid. Iki janin masjid atau rumah sakit? Dia tambahi wajib pakai masker. Iki masjid atau rumah sakit? Masjid itu rumah sehat, menyehatkan hati, menyehatkan itu model apa? Masuk masjid wajib cuci tangan. Lagi masjid atau rumah makan? Jaga jarak. Ya, lagi masjid apa? Majelis taklim, hewan ahwat kon jaga jarak. Maka boleh silakan tidur di masjid. Kalau i'tikaf jelas ya, kita bahas di luar i'tikaf. Ya, masjid apa-apa enggak terus ra apa-apa. Turu kene, turun dhuwur mimbar kene koplokin ana kon. Turun dhuwur mimbar, aku koplokin. Masyaallah, Pak. Turu. Sing penting turu lho, ra keturun lho. Nak ngantuk marah itu. Turu itu. Lanjutkan, Masya Allah. Kurang piye? Dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita, budak wanita yang hitam, dia dimerdekakan oleh tuannya. Dia tidak punya tempat tinggal. Oleh Nabi dibuatkan satu tempat di dalam masjid, kemah di dalam masjid. Ada seorang budak yang berwarna kulit hitam dimerdekakan oleh tuannya. Pasca dia dimerdekakan, dia nggak punya tempat tinggal. Oleh Nabi diberikan solusi, manggon nang jero masjid. Masjid ra nggo turu meneh ra ento menajanin piye modelmu. Larang selamat tok. Jadi Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, kekeliruan berkaitan masjid, larangan bersyair di dalam masjid. Kowe iki biyen mah kleru cah. Main tuh lu syair no masjid itu. Syair atau syuur itu boleh. Syair atau syuur ya. Itu artinya menyadarkan. Ya. Oh lah sebulan dulu cah. Ya. Insyaallah. Janji biye. Termasuk kekeliruan yang atsap kali dilakukan pengurus masjid adalah melarang bersyair di dalam masjid. Duren roti bian saiki lah deh ngaji saiki ya. Padahal hukum dari bersair ini diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat. Bersair kadang nadom syair itu saja. Ada doa boleh. Doa dengan syair boleh. Boleh wadibillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata anna Umar radhiyallahu an marra bi Hasan radhiyallahu an. Sahabat Umar ketika itu Rasulullah sudah wafat. Sahabat Umar ketika itu khalifah. Amirul Mukmin Umar bin Khattab lewat, dia melewati Hasan. Hasan nama komplenya adalah Hasan bin Sabit bin Haram. Itu siapa? Ahlu syairnya Nabi. Hasan bin Sabit bin Haram. Oh masjid, omah engko langsung dokoki. Ya Mas Tuti, ya Mas. Oke, iya. Iki kleru biyen awake dhewe ya. Istighfar sing akeh. Iki lho sinau.
Ketika itu falahado itu ngelirik. Maka melihat siapa? Sahabat Umar ilaihi kepada Hasan yang bersair. Ketika itu sahabat Hasan bersair di dalam masjid. Falahado Umar melihat dia melihat. Ya. Dia melihat dengan pandangan pengingkaran. Dari Abu Hurairah mengatakan dari raut mukanya, dia nggak suka kalau Hasan itu bersair di dalam masjid. Faqala Hasan, kemudian Hasan mengatakan, nanti dibuka di dalam kitab Bulughul Maram, sarahnya namanya Minhatul Alam fi Syarhi Bulughul Maram tentang bab masajid. Silakan buka, hadisnya sahih. Kemudian Hasan mengatakan, qad kuntu unsidu wa fihi man huwa khairun minka. Dia ngomong sama Umar, sungguh aku pernah bernasib di dalam masjid ini, ya, wa fihi man huwa khairun minka. Padahal waktu itu ada orang di dalam masjid yang lebih baik dari dirimu. Siapa? Rasulullah. Masya Allah. Pak. Ya, kenapa diperbolehkan? Masya Allah ya. Al hadisu dalilun. Ulama menjelaskan hadis ini dalil ala jawazi insadi siri fil masjidi. Hadis ini merupakan dalil atas diperbolehkannya bernasib di dalam masjid, bersair di dalam masjid. Ya, bersair di dalam masjid. Wa dzalika idza kana mubahan. Yang demikian itu kalau isi dari syair itu isinya mubahan. Fa in kana munasarah lisunati wa difa'an, kalau isinya itu adalah membela sunnah, mengungkapkan sunnah, fahuwa masyru', maka bersair di dalam masjid masyru', disyariatkan. Piye cah? Piye? Wallahu a'lam shawab. Ya. Ya. Kenapa di dalam Sahih Bukhari an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyi'ri hikmatan, sesungguhnya di dalam syair itu ada hikmah. Ini ngendikan Nabi. Oke. Jamaah yang enggak boleh. Jadi bernasyid, bersyair, bernadham di dalam masjid itu boleh, sah-sah saja. Ento. Oke? Insyaallah ya, itu. Akhirnya di masjid Salafi. Salah monggo. Kita enggak ngambil, kalau fikih enggak ngambil. Insyaallah. Ikhwatibillah. Syarat diperbolehkannya bernasib masjid, yang pertama, syair tersebut tidak mengandung kebatilan. Boleh. Syair itu tapi syair sing apik. Ora ndung kebatilan. Pomo bersair nang masjid syaire apa ikan dalam kolam. Apa janda. Ngono ki serah itu meskipun gambus itu enggak boleh. Ya. Ya. Ustaz tidak hafal kowe. Nah aku yang mubalek ya hafal. Tondo-tondo mubalek ngono-ngono ki hafal. Ya, masyaallah kan dalam kolam, Mbak janda, rongkat, pemenecah ya. Taman Juruk, kebatilan. Ini yang kemudian dibawa kepada hadis-hadis, dibawa kepada larangan bersair itu hadis-hadis tentang syair yang di dalamnya mengandung kebatilan. La ayyam tali'a jawfu rajulin qaihan yarihi khairu min ayyam tali'a syi'ron, rawahu Muslim. La ayyam tali'a jawfu rajulin qaihan, sungguh salah satu di antara kalian memenuhi perutnya dengan qaihan, nanah, itu lebih baik daripada dia memenuhi kerongkongannya dengan syair. Ini dibawa kepada syair yang isinya adalah kebatilan. Kalau dia pakai semangat boleh, ya. Karena ulama juga bersair, Imam Syafi'i juga bersair. Syair sing apik. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan secara rutin. Salat jamaah seminggu pisan.
Kok sairane seminggu yang 8 ya. Tidak dilakukan secara rutin. Tidak boleh ketika dilakukan secara rutin. Ya, rutin. Masya Allah kan itu. Ini sekali lagi, kalau kita nyanyi Alamati Anak Soleh, saya tanya, kelirunya di mana? Kelirunya syair kinong di. Karena mengandung pesan-pesan ya. Mungkin yang ketiga, tetap menjaga. Kenapa tidak boleh dilakukan secara rutin? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan jangan sampai ya menjadikannya sebagai aktivitas rutin karena bisa menghilangkan ketenangan dan kemuliaan masjid. Jadi kali tempo rapopo, tapi nak rutin ya nggak boleh. Kenapa? Menghilangkan kemuliaan masjid dan ketenangan masjid. Yang ketiga dilakukan dengan sopan, meskipun syairnya bagus, kemudian tidak dengan rutin. Kalau nggak sopan ya nggak boleh. Juga ya mas tuti ya ramodal orang ya. Karena para ulama juga tidak sedikit yang cara mengajarkan ilmu kepada umat dengan bersyair, Pak. Pernah toh? Bahasa Arab ya enggak? Nanti Ustaz ya. Nanti Alfiyah. Qala Muhammadun wa ibnu Malik. Lah ngono ndak. Di sini iki. Ya. Fa'alu. Pokoknya ngono lah. Adomi yo membangkitkan sunnah bahkan masyru'un disyariatkan. Ulama yang lainnya mensyaratkan tidak menggeser alokasi waktu untuk baca Quran. Maca Qurannya arang-arang, saire ya. Masya Allah. Iman adalah ini kan mengandung salenong tidak tekoi. Salenong tidak beda nan jenengan macane salah alamat ngono ki ya, alamat palsu, rungkat apa meneh kowe. Apale gur kuwi. Satgas apal-apal ngono kuwi. Kemudian menempel lukisan makhluk bernyawa di dalam masjid. Beda lukisan dengan foto, karena foto ini bukan manusia membuat. Foto itu saya mengatakan foto itu tidak terkena ancaman karena foto itu duplikat ciptaan Gusti Allah. Syekh Utsaimin menggambarkan seperti seorang membuat tanda tangan, kemudian tanda tangan itu dimasukkan ke dalam mesin fotokopi. Yang keluar dari fotokopi itu bukan tanda tangan mesin fotokopi, tapi duplikat tanda tangan manusia. Ya, mesin fotokopi itu menduplikat tanda tangan asli. Jadi foto itu boleh, tapi kalau lukisan nggak boleh, kecuali lukisan itu tidak sempurna, nggak ada kepalanya. Kalau nggak ada tangannya tetap haram, nggak ada kakinya haram, karena ada makhluk yang tidak berkaki. Tapi kalau nggak ada kepalanya boleh, silakan. Mau ngelukis gambar orang boleh, asal nggak ada kepala, karena tidak ada manusia yang tidak ada kepalanya. Nah, itu nggak ada mripate monggo. Nah, nggak ada kan renek raine boleh. Nah, nggak ada tangannya tetap nggak boleh, wong banyak orang yang nggak punya tangan. Tapi kalau untuk urusan ditempel, Pak, nggak boleh. Apalagi di dalam masjid. Kok masjid kok modelnya kayak warung mie ayam. Kalender pirang-pirang itu, ya. Kalender toko mas, kalender apa? Spare part, onderdil, pirang-pirang. Iki masjid apa warung mie ayam gitu, Masya Allah. Ikhwati billah. Kenapa disebutkan di sini? Karena disebutkan oleh Syekh Utsaimin adanya larangan ya menempel lukisan makhluk bernyawa di masjid, karena kalau hadisnya jelas ya, hadis disebutkan wa huwa ahakun bil karahati minas salati fil hamam. Maaf, ini Ibnu Qayyim menjelaskan hadis tentang apa? Tentang menempel barang di gambar bernyawa di masjid, ketika menjelaskan disebutkan dalam kitab Bulughul Maram tentang syarat sahnya sholat. Salah satunya apa? Meninggalkan najis. Lah, salat di dalam masjid ini dikaitkan dengan najis. Wallahu a'lam shawab. Sholat di dalam masjid ya yang ada gambarnya wa huwa ahaqqun bil karahati minas sholati fil hamam. Itu lebih berhak untuk dimekruhkan dibandingkan sholat di kamar mandi.
Malah mending sholat no kamar mandi, padahal no kamar mandi redo salat. Ibnu Qayyim mengatakan ahakun bil karohati minas sholati fil hamam. Sholat di dalam masjid yang ada gambar makhluk bernyawa lebih berhak dilarang dibandingkan sholat di dalam kamar mandi. Padahal sholat di dalam kamar mandi haram. Kenapa? Li'ana karohata sholati fil hamam imali kaunihi midonnatul najasati wa imali kaunihi baita syaiton. Karena sholat di kamar mandi dilarang karena tempatnya najis dan tempatnya setan. Adapun wa amama halusur, adapun tempat yang ada gambar-gambarnya famidonnatu syirki, itu tempatnya kesyirikan. Gak boleh. Di rumah silakan, ruang tamu toko channeli gambarmu monggo, kan boleh saja. Foto lo ya, monggo. Ruang tamu tempeli foto. Mesti kan ruang tamu ganten fotone ta. Foto ruang tamu itu foto nganten. Ya zaman jadi kerok-kerok alise kalau. Foto wisuda, foto piknik, foto zaman JTK kan nonton Pak ya. Foto apa meneh Pak? Sing tempelno ruang tamu boleh, asal kau nenek tamu foto-fotonya diwalik gitu. Iya kan? Karena tidak boleh orang-orang menikmati kecantikan istri dan anak-anak kita kan itu. Engko tamune mulai walik meneh, nek tamu meneh walik yen terus didukke. Cilokone namas bodo cah. Gaweanmu guru gak ngedukke foto. Silakan bahasane enteng wae rasane dadak haram-haraman. Masyaallah itu. Lebih. Kemudian tidak mengindahkan kebersihan masjid ini, masyaallah ya. Padahal ini amar Rasulullah SAW bina'il masajid fi duri. Rasulullah merintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan memerintahkan untuk membersihkan dan mewangi-wangikan masjid. Jadi sunnahnya masjid dibersihkan, diwangi-wangi. Yang perlu enek marbote, ada yang diberi amanah. Yang perlu marbot digaji. Imam muadzin marbot digaji. Karena sebaik-baik upah mengajarkan Quran. Sebaik-baik pekerjaan mengajarkan Quran. Masya Allah ya, dalam tafsirul Katsir, sebaik-baik upah seseorang dari pekerjaannya adalah upah mengajarkan Quran. Masya Allah. Mbok upahe piro cah Imam Abu Hanifah iki anake diwarai Al-Fatihah wae. Upane Imam Abu Hanifah itu, Imam Abu Hanifah ulama 500 dirham padahal gur maca Fatihah lho. Kowe iki no pondok weekend Al-Furqan diwarai apa-apa kok ya 35 dirham bayar cah. Kowe jare kelarangan ini model apa jane ini. Giliran baik nek nyang numpak sepur tekan Yogya tekan Malioboro dilakoni kan mau yang ndi dilakoni ya Allah tuku apa tuku jajane nang Matahari Department Store mulih ki lho apa parkir ki 5.000 jujule dikepun mboten jenengan mawon ngono kuwi bayar 35 diwarai tahsin Ustaz ya warai pikir ijek sing nunggak tak deloki pirang-pirang napa ndek enjuk keringanan padahal Mama Bu Hanifah iki anake gur diwarai Al-Fatihah lho. Bahkan Mama Bu Hanifah yen aku duwe luwes saka kuwi tak kei cah. Sama murid gurunya anaknya ora tak ngejeni blas kowe cah. Itu yang mengindahkan masjid-masjid. Banyak masjid lembab. Ya Allah, karpete regate ra jamak. Duite nggo apa duit? Duit nang masjid infak itu jangan dilama-lama. Biar orang yang berinfak itu segera menikmati. Maka ada masjid-masjid itu infaknya digawe saldo nol. Ya kita enggak nol tapi segera diputar. Mesake lho, lho nek jenengan diumumke ten mriki infak saldo 45 juta. Niku ndadekke wong ora semangat infak. Wong infak ora lek kanggo aja. Malah bijileh lingkungan kok ndandani dalan. Gara-gara mandek. Wah, siono yen perlu. Jamak ngene mulih engko koyo amplop kabeh. Sejengan itu. Saya pengajian di Masjid Ittihad Al-Furqan di Musuh ini. Mulai gitu, oh iya santunan jamaah. Aku Al-Furqan pernah nakono iki, aku ngisi kono dadi ngedap aja. Nih enten sing nganter saya, semua jamaah dikasih santunan. Kabeh mulai kaya amplop. Teko sing tau melu ngeterke aku. Kabeh kaya amplop, Pak. Aku sing ra dikeki aku. Kowe amplop, lali kok. Amplop kabeh. Masyaallah. Wah, masyaallah. Kemudian yang kesalahan berikutnya, meminjamkan peralatan masjid bukan untuk ibadah. Klasa kok mbok jilahi nggo mantuwi karepmu piye, Caca? Di antara kekeliruan seputar masjid adalah meminjamkan perlengkapan masjid seperti kipas, sapu, son,
untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dan kemaslahatan umat, seperti resepsi, pesta, hiburan. Di sini nggak ada pitulasan karena Ibnu Nahas yang mengatakan. Ibnu Nahas di dalam kitab Tanbih al-Ghafilin mengatakan termasuk kesalahan fatal yang dilakukan takmir masjid, meminjamkan tikar masjid, lampu untuk walimah dan pesta dan semua ini tidak diperbolehkan. Karena kaitannya rong ibadah. Cilah enggak pitulasan. Saat masjid iki umat itu ngosong pitulasan go halo-halo lomba apa tari bulan. Wah, yo tawane masjid. Takmir masjid kena dosa. Salah ya. Ngapunten ya. Aku gur macak ketok. Nanti pengen bisa fotokopi ini ada saya gandakan. Kemudian kekeliruan manusia seputar praktek ibadah di masjid. Kalau tadi masjidnya masih banyak, di antaranya satu, laki-laki tidak mendatangi masjid untuk jamaah tanpa udzur. Masya Allah ya, tanpa udzur. Hukum jamaah ke masjid itu sunnah muakkad yang rajih, bukan wajib ya. Sholatnya wajib, kita cenderung kepada sunnah muakkad. Tapi termasuk kekeliruan ini bukan berarti masih dosa. Kekeliruan bisa kekeliruan yang bersifat larangan, kekeliruan bersifat makruh, kekeliruan bersifat hilangnya keutamaan. Sampai seorang yang buta pun Nabi ketika minta keringan Nabi mengatakan, kamu mendengar adzan? Na'am. Maka wajib kamu datang ke masjid, padahal buta. Insyaallah ya. Beliau Syekh Hamka, ulama kita itu mengatakan di dalam kitabnya, bukunya, dia nulis buku namanya Al-Jihad Fisabilillah. Kalau nggak salah itu saya punya itu covernya warnanya merah, itu tahun 90-an kita beli. Arafah belum ada itu. Laki-laki manapun yang genderang jihad ditabuh, dia tidak keluar untuk berjihad. Laki-laki manapun yang adzan dikumandangkan, dia tidak berangkat untuk datang ke masjid, maka berilah dia hadiah jilbab, karena dia bukan seorang laki-laki. Ngono kuwi aja. Ya, ngono kuwi. Bu sing rawuh nggih, mungkin garwane kok mau menawa masjid. Langsung gak ana rukoh. Saya Pak jamaah karo aku gak ana rukoh. Ya, dulenang tenan kuwi. Ya, mung ra tok ngiliki lenang tenan apa ora. Kemudian mendatangi masjid dengan tergesa-gesa. Ya, Rasul mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila sholati wa alaikumus sakinah wa waqari wa la tusri'u." Apabila telah terdengar oleh kalian iqamah, maka berjalannya ke masjid untuk sholat, wa alaikumus sakinah, dan wajib atas kalian tenang. Wal waqari, jatmiko juga tenang ya, tenang. Dan jangan lari. Jadi sunnah datang masjid itu datang berjalan, ya jalannya pun pelan dan memendekkan langkah satu dengan yang lainnya. Disebutkan bahwasanya faqarib baina khutaka fi masyika ila sholati litaksura hasanatuka. Ya, pendekkanlah langkah satu dengan yang lainnya ketika datang ke masjid, litaksura hasanatuka, untuk memperbanyak ganjaran kamu. Kenapa? Satu langkah diangkat derajat, langkah yang lainnya digugurkan dosa. Masya Allah ya. Kemudian juga hikmah dilarangnya tergesa-gesa datang ke masjid karena bisa menghilangkan khusyuk, padahal khusyuk itu inti dari sholat. Kemudian berikutnya tidak memakai pakaian yang baik. Dengan sing wadul ya. Dene ustaz niku nggo kaos kon salin. Bukan berarti tidak apa-apa, boleh. Silakan salat kowe sarungmu mbok ubet-ubet kene tok ngono kuwi sah. Tapi itu tidak ta'zim, tidak memuliakan Allah. Kalau tak teko, Pak, umpami jenengan niku ditimbali kali Pak Bupati, terus jenengan niku nggo kaos oblong suwek-suwek ini. Apa yang terlintas pada pikiran Pak Bupati? Ora ngejeni aku ini. Kere ora ngejeni aku. Umpami mboten cah bupati, jenengan ditimbali kon walimah. Teko nggo kathok cendak junjing karo nggo rekaman ngene iki. Terus nganggo kaos. Kira-kira jenengan sing di omah kuwi terlintas pikiran apa? Ora ngejeni aku. Iya kan? Nah jenengan yang di klambi apik, tindakno masjid kok nggo kaos oblong ngono iki berarti Anda tidak memuliakan Allah. Lah nek urusane ento ora, ento kowe butuh itu hanya masjid tok.
Saya mbok sarung mbok unggahke gebetke kene ngono kuwi entuk. Ya, nah urusannya itu ora. Tapi ini urusannya saya lebih cenderung kepada menilainya memuliakan masjid, memuliakan Allah Taala. Atase menungso lho, guru walimah yang dangdutan coba jenengan coba nak wani jenengan monggo. Ya sesuk mantu ni sapa? Aja mantu aku lho, ni sapa ngono jenengan buka seporot ngono kuwi. Dan ngomong karo sing duwe, ora etok ngene iki. Insyaallah lah di kancane kok yo entuk. Kancane dikai sop nggo mangkok, jenengan kei bathok paling. Ya, ya kecoba itu wali maj. Dut kei kursi sing butuh barang, kei kursi apik. Selanjutkan, masyaallah ya. Ya, Allah mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nggo klambi sing apik nang masjid Pak. Nak randu wis monggo nggo kaos ra apa-apa. Nggo kaos partai aja memecah belah umat. Dicopotno njaba. Nak kabeh itu nggo partai ruwet mecah. Golkar, P3, PDI, PKS, PAN iki langsung jamaah. Iki jare jamaah apa? Kampanye. Monggo jenenge njaba arep apa-apa monggo. Ya, apa-apa milih apa-apa ketok ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak melaksanakan tahiyatul masjid ini kekeliruan. Bahkan ada laki-laki yang datang kepada Nabi. Kalau untuk sholat na'am ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ingin menagih harga onta kepada Nabi. Nah masjid itu bayar utang itu kan bukan termasuk transaksi jual beli. Nabi ndawikum berdiri sholat 2 rakaat. Itu padahal datang ke masjid untuk nagih utang, mengambil harga onta kepada Nabi. Mbok harap resik-resik mbok apa? Syekh Fauzan mengatakan tahiyatul masjid itu bukan sholat untuk memuliakan masjid, tapi sholat untuk memuliakan Allah Ta'ala. Salat 2 rakaat ya Abu Tisbiro. Adapun kalau dia datang ke masjid, kemudian di sana sudah apa waktunya tinggal 3 menit, baina pilihan antara rawatib atau tahiyatul masjid, maka pilih rawatib. Kenapa? Imam An-Nawawi mengatakan dalam beberapa kondisi sholat rawatib bisa menggantikan kedudukan tahiyatul masjid. Kalau sana sudah jamaah nggak ada qadha tahiyatul masjid, karena sholat wajib sudah menggantikan kedudukan tahiyatul masjid. Jadi nak milih iki 2 menit ya apa tahiyatul masjid rawatib ya. Jadi salatnya cepet apa salat loro diniatke niat loro salatnya siji ya gimana tambah salah, cukup rawatib menggantikan kedudukan tahiyatul masjid. Mudeng masuk deh. Ramudeng kok teko sing mudeng ya. Wallahu a'lam bishawab. Tahiyatul masjid. Insyaallah kok ora nyet ya. Saya di zaman kalau ada zaman di mana orang itu datang ke masjid bukan untuk melakukan sholat. Kemudian meninggalkan berdoa antara adzan dan iqamah. Karena Rasul mengatakan la turadu du'au bainal adzani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah ini, masyaallah. Kemudian keluar dari masjid setelah adzan sebelum iqamah, kecuali ada udzur. Kenapa tidak boleh? Karena ganjaran orang yang menunggu sholat setelah dia sholat sunnah adalah sholat, kecuali kalau dia keluar. Maka kalau keluar ganjaran menunggu sholatnya menjadi hilang, karena nggak ada sholat yang jalan-jalan kemana-mana, kecuali keluarnya karena berhadas. Maka kecuali kalau dia berhadas, Nabi kan itu, maka hilang banyak. Atau dia berbicara tentang dunia. Jadi berbicara tentang dunia yang paling dilarang ketika seseorang dalam posisi menunggu sholat jamaah setelah dia sholat. Kenapa? Karena Rasul ngendika berbicara dunia saat di masjid bisa menghilangkan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Ini hadis ini berlaku bagi orang yang menunggu sholat. Kalau berbicara dunia secara umum boleh, yang dilarang berbicara dunia dengan motif membanggakan. Wah anakku, gawean wong ini nggak boleh. Sampai ada seorang ulama, masya Allah ya, ulama namanya Syekh Abu Muslim Al-Khawlani di dalam kitab Hilyatul Auliya. Dia pernah datang ke masjid, kemudian ada orang berhalakoh-halakoh. Dia masuk, dikiranya dia sedang dzikir atau baca Quran. Ternyata dia sedang membicarakan dunia.
Sekali lagi membicarakan dunia dalam kutip ada indikasi membanggakan. Maka Syekh Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, persangkaanku atas apa yang aku temui pada diri kalian seperti seseorang yang dia berjalan kemudian kehujanan, dia ngelirik ke kanan ada rumah yang bagus, kemudian dia mau ngiyop itu berteduh. Alangkah terkejutnya ketika dia masuk rumah, ternyata rumahnya tidak beratap. Itulah perumpamaan persangkaanku terhadap majelismu, terhadap kenyataan yang aku dapatkan. Masya Allah ya. Jadi nomor sit, kalau membicarakan dunia ya dunia yang bermanfaat, bukan membicarakan yang intinya apa? Membanggakan. Masya Allah, yang lagu lebih dilarang lagi meskipun bermanfaat membicarakan dunia ketika uang tidorus sholat ibadah sholat, orang yang menunggu sholat setelah melakukan sholat. Masih ada banyak lagi kekeliruan yang sering terjadi, orang yang termasuk di sini ya orang ngadeg jejak ketika. Jadi yang ulama berbeda pendapat ya, kalau pas sholat wajib disunahkan kita untuk mendengarkan adzan karena mendapatkan dua keutamaan, sholat tahiyatul masjid, sholat mendengarkan adzan. Tapi ketika sholat Jumat maka adzan dikumandangkan, adzan kedua loh ya, maka kita tetap mengerjakan sholat. Kenapa? Karena kaidahnya diganti, karena mendengarkan khutbah lebih diutamakan daripada menjawab adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.